program Gesteng TV Talk. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi kan. Nah sekarang di episode 12 ini gue bakal ngobrol lagi nih sama bintang tamu yang gak kalah keren buat diajak ngobrol. Teman-teman, sebelum kita mulai pokoknya lo harus subscribe, like, dan komen biar channel ini bisa makin berkembang. Guys, seperti janji gue tadi, udah ada narasumber gue nih, Lucky. Dia foundernya Senlook. Iya Ki ya? Iya. Ki, apa kabar Ki? Iya. Santai aja Ki, gak usah tegang. Ki, kan menarik banget nih kan, lu punya brand Senlook yang memang gue juga taunya juga nggak dari awal justru ya. Taunya justru udah kesini. Itu bisa ceritain gak sih Ki, band Senlook kan ini dekat sama motocross banget ya Ki ya? Iya. Itu bisa ceritain gak sih gimana Ki bisa sampai akhirnya lahir si Senlook ini? Oh, ya emang jadi awalnya kan emang kuliah kan di desain dulu. Terus kerjanya juga di desain gitu ya. Terus kita kalau ngomongin kenapa motocross nanti mungkin di belakang kali ya. Nah, cuman memang dari 2009 saya gue udah megang brand gitu. Udah megang brand which is sekarang mungkin produksinya sekitar 3.000 sebulan kali. 3.000 cuy sebulan. Tapi gue nggak bisa sebutin itu apa. Nah, cuman jadi dari kapanpun, dari tahun 2009 pun gue sebenarnya sudah bisa bikin brand. Karena untuk punya brand kan lo harus punya 3 poin utama. Itu menurut lo 3 poin itu apa nih yang penting? Nomor 1 itu resource design. Itu pasti karena itu jualan lu ya. Iya. Nomor 2 itu link ke produksi lah ya. Maksudnya lo harus tahu tempat mana aja yang bisa produksi apaan aja gitu. Yang nomor 3 udah pasti ya link ke dana. Nah gue udah punya 3-3-nya gitu loh saat itu. Tapi gue nggak pernah mau bikin brand karena memang usahakan dulu di PH gitu kan. Jadi yang dulu tuh cuma sampingan doang gitu. Cita-citanya memang filmmaker gitu. Gak pernah mau dulu disebut tukang kaos. Sampai ada brand yang 3.000 bikin dikit aja nggak pernah mau itu bilang bikin dikit. Itu lo gitu. Padahal untungnya udah di depan mata tuh ya. Nggak dianggap gitu loh. Sampai untungnya nggak dianggap karena kan karena pride-nya dulu pengen jadi filmmaker, jadi akhirnya gue nggak mau jadi tukang kaos gitu kan. Padahal gue bisa kapan aja bikin brand gitu, tapi saat itu nggak mau gue jadi tukang kaos. Nah guys, tadi kan lo dengar tuh kalau Lucky juga udah sebelumnya udah ngerjain brand yang memang produksi sebulannya 3.000, tapi kan karena memang obsesinya jadi filmmaker, jadi itu buat sampingan-sampingan aja Ki ya. Belum jadi yang utama gitu ya. Bahkan megang pun nggak mau. Jadi kalau ada datang dari konveksi gitu, enggak, langsung kirim aja kan. Nggak boleh. Rumah gue nggak boleh nih kaos ada di rumah gue. Anjing ntar gue ketahuan tukang kaos. Masih begitu Ki? Masih begitu dulu. Nah tapi Ki, pada akhirnya lu memang bikin yang memang brandnya lu banget, segala macam kayak Senlook akhirnya lu bikin lah. Itu gimana sampai akhirnya lu bikin Senlook Ki? Tapi ini waktunya cukup gak? Karena ini panjang banget. Cukup. Jadi gue cut deh. Jadi awalnya memang gue kan kerja di retail, salah satu retail gede lah di Indonesia nih. Nah retail gede ini menuntut gue untuk membuat apa-apa harus laku gitu. Tuntutannya itu karena lu kerja gitu ya. Nggak bisa nggak laku. Kalau nggak laku nggak dapet expect. Berat banget. Jadi gue dilatih untuk membuat sesuatu yang pasti laku, nggak bakalan enggak gitu. Nggak ada cerita nggak laku. Nggak gajian lo kalau nggak laku. Dan akhirnya ketika keluar dan fokus di film di PH sama di brand yang 3.000 sebulan itu gitu loh, gue dipaksa begitu juga gitu. Karena brand itu awalnya nggak 3.000 karena awalnya itu masih 120-an lah. Proses berarti itu dari 120-an. Tapi itu gue yang bangun dari nol, dari nggak ada sama sekali. Dari dia nggak tahu apa-apa, dari nggak tahu harus bikin apa. Gue bikin gitu loh dari nol, dari 120 sampai 3.000 sekarang 1 bulan. Ngeri banget ya. Nah, itu di tengah jalan, di proses yang masih ratusan yang dia masih merangkak gitu ya, which is resiko dia masih gede gitu.
Kalau ada yang nggak laku, gue dipotong untungnya. Sadis Sampai ya. segitunya. Iya. Jadi akhirnya keadaan memaksa lagi gue untuk melatih gue untuk membuat sesuatu yang nggak bisa nggak laku, harus laku. Nggak ada Gimana cerita. caranya? Gimana Apa caranya? segala macam, pokoknya Kalaupun laku gitu. barangnya jelek pun gimana caranya? Gitu, itu barang laku. Nah ternyata di PH pun begitu kerjaan gue. Jadi memang kerjaan gue saat itu kadang nge-handle orang yang punya film sampah gitu ya. Ini gue punya film sampah nih, udah ditolak nih sama semua TV sama semua ini. Ini gimana caranya nih bisa dijual? Oh oke. Ya udah, jadi kita goreng aja itu film gitu loh. Gimana caranya biar bisa kejual gitu. Jadi basically Karena kepepet ya. Kepepet bukan karena sebenarnya mau ngebantuin, kan kesian kan orang habis miliaran gitu. Tapi orang udah investasi segala macam ya. Wah, kesian nih harus dibantuin nih. Ya, tapi kan komisinya gede juga. Kalau bang laku ya gue juga dapat duit gitu. Iya gitu kan. Tapi ya udah kita goreng aja sampai akhirnya bisa kejual gitu loh filmnya. Walaupun ada yang enggak gitu. Tapi ada yang kejual, ada yang enggak. Tapi akhirnya kita jadi bisa bisa mengolah sesuatu yang sampah. Jadi kayak jadi ada harganya gitu. Ini menarik banget sih yang Lucky bilang. Jadi lu buat sesuatu yang harus laku. Jadi bagaimana caranya? Nggak bisa enggak, karena itu juga tuntutannya memang investasinya udah gede dan memang uangnya udah banyak keluar ke situ Ki ya. Dan apalagi Lucky juga tanggung jawabnya gede banget kerja di perusahaan yang memang lu bikin ini harus laku pokoknya gitu Ki ya. Karena rata-rata di brand baru-baru gitu ya, kalau kita lihat ini dia udah tahu ini nggak laku gitu. Kayaknya dia tahu loh ini nggak laku. Tapi udah kan ada lo laku. buat gitu loh. itu gue nggak bisa sih kayak gitu. Kalau gue, ini feeling gue laku nih. Tapi ternyata enggak. Oh ya udah digoreng aja. Nah, kalau gue masih bisa begitu lah. Nah, pada akhirnya lu tadi ngebuat Sandloop gimana Ki ya? Nah akhirnya pengalaman tadi akhirnya kan lu itu gue tidak sadar ya. Artinya gue tidak sadar kalau gue itu membuat apa-apa pasti laku. Itu gue tidak sadar gue punya kemampuan itu. Sorry, bukan kemampuan maksudnya. Gue tidak gue tidak sadar gue oke lah di situ gitu loh. Ternyata lu punya memang bisa apa namanya, bisa ngencium lah ya, misalnya bisa tahu celahnya di situ gitu. Ternyata gue punya bukan punya bakat, enggak itu dilatih, itu puluhan tahun. Karena itu mungkin 10 tahun lebih kali gue berlatih. Tanpa sadar gue berlatih gitu. Karena keadaan yang memaksa gue berlatih gitu. Akhirnya ketika ada GTT tahun 2014. Sorry, GTT itu apa Ki? Oh iya. Jadi GTT itu kan ini lari ke GTT dulu kan? Iya, boleh lari ke GTT dulu. Jadi kalau gue kan kuliah di Bandung, tinggal sih di Jakarta, cuma kuliah aja di Bandung. Wah dulu gembel banget lah, maksudnya yang namanya main tuh hiburannya memang cuma main motor ke gunung. Kalau anak kampus lain gitu, yang anak ekonomi gitu, itu clubbing saat itu. Kalau kita nggak punya duit, jadi udah ke gunung aja. Gimana caranya CB bisa naik ke gunung? Akhirnya kita putusin. Nah kalau di gunung kan ketemu yang pakai KTM, Husqvarna gitu, tapi kan kita nggak mampu gitu loh, nggak bisa rasain itu motor rasanya gimana sih, kita nggak tahu. Bisa lihat doang, bisa lihat doang, kita nggak tahu. Ya udah deh, gue bilang ke anak-anak, udah deh kita putusin trail jadul aja deh, udah kita jangan main motor lain deh, udah ini aja deh. Yang ada aja lu kecapin gitu ya. Udah ini aja deh, kita goreng sampai habis-habisan deh maksudnya, sampai Indonesia main ginian deh kalau perlu gitu loh. Basic CB kan bisa dijadul-jadulin gitu ya. Tapi akhirnya gue lupa sama itu semua gitu. Karena kan gue akhirnya kerja, bikin PH segala macam. Jadi gue lupa sama. Saat itu lu ninggalin hobi lu karena memang ada aktivitas lain nih. Enggak hobi. Sebenarnya gue enggak hobi motor. Enggak ada hobi motor sama sekali. Jadi awalnya gue suka motor itu karena jadi dari kecil sampai SMA mungkin ya, di rumah gue itu kakak gue kan ada yang DJ gitu ya. Dia salah satu DJ pertama di Indonesia gitu. Jadi setiap hari dari umur 8 tahun itu di tiap hari gue dengerin lagu disco. Itu lagu disco setiap hari dari pagi sampai sore itu kakak gue selalu latihan. Itu musik gitu loh. Jadi memang akhirnya di yang ada di otak gue hobi itu cuma satu, musik. Dan ketika SMA
cuman denger musik yang dari Inggris aja. Nggak mau denger dari Amerika, Australia itu nggak mau, nggak bisa aja, nggak bisa. Kepilih ke situ gitu pokoknya udah Inggris aja udah gitu. Gue nggak mau dari negara ini apa nih mau sebagus mau The Doors kayak The Doors nggak gue denger dulu. The Doors nggak gue, sampai nggak gue dengerin gitu kan. Oh ini Amerika nih gitu. Gitu. Nah akhirnya pas kuliah ke bawah ya. Ke bawahnya karena kita lihat Bernard Butler. Bernard Butler punya Norton gitu kan. John Squire punya Lambretta gitu kan. Jadi akhirnya ke bawah ke situ gitu. Jadi band Inggris juga main motor. Motorannya justru dari pemusik-pemusik itu yang main motor ya. Jadi ke bawah juga ya. Ternyata kulturnya nyambungnya ke sini nih gitu loh. Awalnya gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari musik sih. Karena mungkin anak Bandung begitu juga sih. Iya, mungkin kayak gitu juga gitu ya. Kalau gue feeling gue anak Bandung begitu semua awalnya. Karena kalau kita lihat lagi anak-anaknya ya anak-anak yang main musik dulu sih. Jadi terbukti tuh kalau lu sukanya apa, tapi emang karena memang fans lu main motor, akhirnya lu coba-coba main motor jadi itu lagi ya. Jadi kita main motor juga kan. Kayak apa sih segala macam. Karena memang kultur itu ada polanya. Kalau lu main musik Inggris pasti akan larinya ke motor tua. Udah pasti. Di saat itu pun memang ya kayak gitu di sana Ki ya. Jadi hidup udah ada takdirnya gitu. Kalau lu denger hip hop, lu nggak mungkin main motor. Jangan apalagi main motor tua, lu nggak mungkin main motor. Nggak mungkin, lu nggak mungkin main motor. Kalau lu denger dangdut, ya nggak tahu di sini main apa di situ. Tergantung main apa ya. Saling mengaji. Cuman intinya kultur itu memang ada polanya. Jadi itu pola yang sudah lo plot dari kecil. Jadi bukan mendadak gue tiba-tiba begini terus bisa bikin ini. Enggak begitu karena itu ada pengaruh dari lo kecil. Pasti itu ya. Itu panjang banget prosesnya sampai akhirnya jadi Shenlock gitu. Tadi belum kejawab tuh deh. Itu diajak muter-muter sama Lucky nih. Ngobrol semuanya. GTT ya. Jadi lengkap. Jadi sebelum Lucky mau jawab Shenlock, ada GTT dulu ya. Nah itu gimana Ki? Oh ya GTT ya. Oke. Dulu adanya Trail Classic Corner. Dulu nggak ada GTT. Dulu adanya Trail Classic Corner. Grup Facebook masih Ki ya? Bukan. Iya, grup Facebook. Trail Classic lebih ke dagang-dagang Ki ya. Grup Classic Corner kan ya. Trail Classic Corner itu gue bener-bener happy ada di situ karena setiap hari gue lihat wawasan yang baru gitu. Postingan-postingan yang memang trail karena jadul. Memang mendidik banget bagi gue saat itu karena gue suka kan trail jadul jadi literasinya ada di situ gitu. Jadi gue nggak perlu cari orangnya, cari pelakunya gitu. Gue tinggal baca aja. Oh ternyata pelakunya pada nulis di situ gitu. Dan dulu sih nggak dagang banget ya, enak banget lah. Gitu. Sampai teman kuliah gue, jadi gue punya teman kuliah satu si Roger namanya. Itu, nah itulah yang teman gue ngajak ngobrol trail jadul cuma nama dia doang dulu kalau zaman kuliah. Nah akhirnya pas ketemu Trail Classic Corner ini, gue sampai nge-WhatsApp si Roger gitu loh. Jadi ini ada grup nih, gila keren banget grup. Mana coba, wah anjing iya keren banget. Yaudah kita gabung di sini aja gue. Yaudah gabung, ternyata dia nggak ada acara, nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu sih, cuman kayaknya seru aja liatin dari postingan. Cuman kayaknya info sama tapi gue nggak tahu sih kalau memang ada acara apa nggak. Cuman karena kita juga sibuk kerja sih, nggak sibuk main motor. Tapi motor ada sih di rumah, cuman nggak pernah main karena sibuk kan. Ya udah akhirnya tiba-tiba Trail Classic Corner-nya nggak ada gitu loh. Tiba-tiba oh ini kenapa nih kok? Bukan nggak ada sih, nggak rame, nggak rame, nggak ada info lagi, nggak ada apa-apa lagi. Stuck aja gitu Ki ya. Stuck aja gitu. Terus akhirnya tiba-tiba ada GTT gitu kan. Itu di Facebook juga pernah. Gue nggak masuk loh ke GTT. Maksudnya gue nggak nge-add gitu. Jadi GTT yang nge-add gue gitu. Ini apaan sih nih? Terus gue oh ya udah dah. Gue approve aja lah. Oke lah, gue ikut lah. Pas gue lihat, oh ini the next Trail Classic Corner. Oke lah, oke. Mulai pelajarin tuh segala macam dari postingan, dari apa segala macam dari situ ya. Wah ini oke nih gitu kan. Ya udah, gue ikutin aja tuh. Dia mulai ada acara tuh di 2014 ada acara di Bali kalau nggak salah. Kita diundang by inbox gitu, diundang satu-satu gitu diundang. Wah, ya kita cuekin aja dulu makan apaan sih orang kita kan sibuk ya. Apaan belum sih? Ya gitu. 2015 gitu juga diundang lagi. Jogja kalau nggak salah diundang lagi. Wah, apaan sih nih gitu kan. Nah, abis yang Jogja, si presidennya si Ricky Manggala itu
nge-inbox gue. Nah gue punya temen namanya Ricky gitu kan, karena gue punya TS di rumah, TS gue bermasalah gitu loh. Gue punya temen namanya Ricky dulu waktu kuliah gitu kan, dia kuliah naik TS. Nah gue cari tuh yang namanya Ricky, foto profilnya TS, Facebook gue cari, jadi semua yang namanya Ricky yang foto profilnya TS ada, ya? itu gue add semua. Gue add semua. Siapa tahu ada di situ. Siapa tahu dia gitu loh. Dan ternyata gue nggak nemu satu pun. Dan ternyata dari semua Ricky yang foto profil TS itu bukan dia satu pun itu bukan dia gitu. Wah, tapi akhirnya gue jadi ketemu sama si Ricky Manggala ini, yang which is dia presiden GTT. Oh, jadi akhirnya ketemunya di situ secara nggak sengaja ya berarti ya? Secara nggak sengaja karena gue nyari orang namanya Ricky. Kebetulan sama. Karena gue kan emang rada-rada gimana ya, memang dari dulu banyak yang ngajak gabung di klub atau grup motor atau klub apalah, cuman memang gue belum bisa yang cocok lah, yang pas gitu ya. Nggak, gue memang menentukan hidup gue nggak mau ikut grup gitu loh, ikut klub, ikut grup nggak mau, makanya gue selalu main berdua si Roger. Kalau ada masalah pun di motor gue nggak mau gitu loh ngelempar pertanyaan di grup gitu. Wah, gue nggak mau, gue nggak bisa kayaknya gitu loh. Jadi gue tahu aja gue. Kayaknya gue mendingan cari itu siapa ya temen gue yang punya TS ya gitu loh. Jadi gue mendingan cari aja orang yang pendapat gitu loh. Jadi gue gue nggak mau gitu loh sampai ngebuka bahasan di grup itu. Gue bukan nggak mau sih, belum bisa. Karena gue orang yang nggak begitu terbuka lah dulu. Dan lalu akhirnya lu ketemu si Ricky gitu. Nah akhirnya si Ricky nge-inbox gue, bro, gue presiden GTT. Oh oke, gue bilang. Ada apa ini? Gue bilang, kita mau nentuin logo nih katanya. Kita mau ada lomba logo nih. Oh gitu. Jadi kalau menang logonya fix gitu gue pakai. Gitu. Karena dia juga masih baru dan belum punya identitas. Belum punya logonya belum punya. Oh gitu. Gue bilang. Tapi gue nggak pernah sih gue lomba logo. Maksudnya gini loh, gue bilang. Gini masalahnya, itu lomba lu jujur apa ya? Enggak, gue bilang gitu. Oh kita jujur, karena yang menang itu berdasarkan likes kan. Jadi kita post di grup, yang paling banyak likes-nya ya itu yang menang. Jadi fair jadinya kayak ya? Jadi nggak ada juri yang, oke. Karena gini loh, sorry bro, karena gue nggak pernah lo kalah lomba logo. Oh dia kaget kan dia. Ini orang songong banget gitu. Nggak, gue serius, gue belum pernah kalah lomba logo, gue pasti menang. Jadi kalau gue ikut, gue pasti menang. Kalau gue nggak menang, lu pasti curang. Lu balikin kayak gini ya. Oh gitu. Lu bisa buktiin nggak itu omong? Ayo gue buktiin, gue bilang. Tapi ingat ya, kalau gue kalah, lu pasti curang, gue bilang. Boleh. Lu gak fair. Boleh. Yaudah deh katanya. Akhirnya gue ikut aja logo. Gue ikut. Gue sih nggak mantau itu logo. Maksudnya gue cuman nih gue serahin aja. Udah gue lihat. Oh masih peringkat keempat. Gue lihat lagi. Maksudnya nggak mantau tuh nggak mantau setiap saat gue gini gitu kagak. Gue sambil sekali liatin gitu. Karena gue masih sibuk syuting kan waktu itu. Jadi sesekali gue, udah juara 2 nih, udah peringkat kedua. Tuh kan bener kan, dalam hati gue, gila gue. Untuk gue gak malu nih anjing. Pasti menang gitu. Udah pasti menang memang. Tinggal sisa satu lagi gitu. Sebenarnya poinnya udah sama sama yang pertama, gitu loh. Tiba-tiba di akhir jam 9 malam di 24 jam setelah di posting. Ya gue ada di peringkat kedua lah, tapi setidaknya nggak memalukan ya. Sampai akhirnya dikit ya. Sampai akhirnya si Ricky nge-inbox lagi, gue baru lo ketemu orang katanya yang bisa ngebuktiin omongannya gitu. Lu gila lu bro katanya. Lu sintik lu bro. Enggak itu bukan sintik, itu logika. Itu ada logikanya, itu ada teorinya gitu loh. Gue bilang. Jadi gue bilang udah bikin logo trail jadul, udah bikin kaos trail jadul itu dari tahun 2007 gitu. Makanya dari situ lu udah bisa. Iya, karena gue bekalnya di komputer banyak. Jadi yang lo pinta itu ada sebenarnya di komputer, gue tinggal masukin aja. Gue tinggal pilih mana nih yang cocok sama grup lo. Gue tinggal cocokinnya. Oh, yang ini. Karena lu udah ngulik, Pak. Dari dulu lu udah ngulik. Iya, itu masalahnya. Jadi itu
bukan hebat, gue bilang itu memang database ya kayak gitu tadi, ya memang itu udah plot dari awal gitu. Jadi yang lo inbox ini memang orang yang tepat buat ini. Kebetulan. Jadi akhirnya memang logo lo kepilih juga di situ ya. Iya, walaupun juara 2 dan akhirnya nggak kepake juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa juga kan. Gue rada risih soalnya. Tapi nggak masalah kan. Tapi dari situ akhirnya jadi Stand Look tuh gimana ceritanya? Iya oke. Nah akhirnya tiba-tiba ratusan lah orang nggak tahu dari mana gitu ya nge-add gue lah di Facebook gitu. Dulu IG ada sih, cuman orang-orang kayak gue nggak main IG kali mainnya Facebook gitu. Ya kalau nyari info kan pasti di Facebook ya. Kalau dulu ya kalau orang-orang kayak kita. Jadi tiba-tiba muncul gitu loh ratusan add friend lah gitu. Ya udahlah kita approve-in aja lah, walaupun nggak tahu siapa ini gitu kan. Ya pasti gara-gara grup gitu ya. Ini pasti anak-anak ini nih gitu kan. Ya udahlah. Ya banyak juga yang jadi dekat sampai sekarang. Banyak juga yang jadi dekat sampai sekarang. Ya udah, nah akhirnya ini ada acara yang ketiga nih di Bandung, lu datang ya bro, kata si Ricky kan gitu lagi nih ngundang. Karena lu udah segala macam gue sibuk, gue bilang gue sibuk, gue nggak bisa lah, gue bilang gini-gini. Ngapain sih gue? Ngapain sih lah, gue mendingan nyari duit lah, gue bilang daripada gitu-gitu. Kan lu ada TS. Iya emang kenapa ya, gue bilang. Ih lu bawa aja ke sini katanya. Acaranya gimana sih? Gue ya karena masih baru juga kayak. Terus dia bilang gini, pokoknya acaranya nggak boleh ada lancip-lancipan, nggak boleh ada trail lancip, nggak boleh ada matic di dalam, nggak boleh ada. Jadi memang selektif banget kalau acara GTT tuh memang motornya motor harus yang jadul kayak tampilannya. Meskipun custom juga harus di custom juga kayak motor trail zaman dulu ya kayak. Jadi ya motor-motor kayak KLX, CRF yang motor-motor baru apalagi matic nggak boleh masuk. Nggak boleh. In frame di foto aja nggak boleh. Itu tuh strike banget sih emang si geng trail tua kayak. Terus lanjut gimana Ki? Mobil yang ngangkut aja. Kalau abis nurunin motor harus cabut. Kecuali mobilnya jadul. Boleh di situ ya. Boleh, kecuali mobilnya Colt pick-up. Kalau mobil Alphard ya nggak boleh lah. Rusak tampilannya. Ya udah, terus abis itu kan kita nggak boleh ada lancip-lancipan. Pokoknya semua di setup sebisa mungkin kayak California tahun 70-an. Anjing menarik banget. Tapi dengan catatan kalau memang jadinya begitu. Kalau memang jadinya begitu keren gitu. Dan masalahnya jadi begitu enggak. Nah, akhirnya gue tetap belum gayung bersambut tuh undangan gitu loh. Nggak serak aja gue buat datang gitu. Tapi akhirnya dia posting tuh di grup. Yang lancip dilarang masuk, parkir di luar, yang pakai Avanza yang begini parkir di luar. Gila gue. Aturan-aturan udah mulai dikeluarin tuh. Ini gue belum pernah lihat grup yang berani kayak gitu. Gue belum pernah lihat grup berani kayak gitu. Karena lu resikonya lu akan lu akan didatengin sedikit orang di itu event gitu. Sementara event ngejar biar rame gitu kan kayak. Nah ini kebalikan. Dia cari orang yang loyal, which is otentik, walaupun dikit gitu. Nah ini yang gue suka. Nah oke nih, ini gue mau nih. Idealismenya dapat nih gitu ya. Bukan idealisme sih, itu kayak apa ya? Kayak udah. Gue bisa ngegambar itu akan jadi California tahun 70-an gitu aja sih. Jadi gue nggak, kalau gue geser kamera ke sini kagak bakalan ada Avanza di situ. Iya. Nah, gue itu yang bikin lo tertarik. Gue pengen panoramiknya enak gitu. Jadi ya kan dulu emang bikin film kan. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh suka nah akhirnya oke, gue datang deh. Akhirnya gue on road tuh naik PS kan ke sono. Sendirian. Bandung ya dia? Di Bandung. Di Oraita Pak. Nah pas datang memang bener yang dia ucapkan. Memang bener yang dia janjikan. Ya walaupun nggak ada bule sih. California udah dapet lah ya. Nggak ada Maiko, nggak ada KX 500, nggak ada lah. Tapi lokal tapi berusaha dikumpulin tuh ya. Tapi itu udah cukup membuat gue takjub sih anjing. Wah ini gitu kan, semua orang pakai baju jadul, semua orang pakai baju jersey jadul gitu. Ini belinya di mana nih? Ternyata ada gitu ya. Nih sepatunya beli di mana nih? Gue belum pernah lihat beneran, gue belum pernah lihat ada orang pakai. Tapi mereka memang member-membernya udah pada punya. Gue juga aneh tuh.
tahu Scott Superman nggak? Sepatu Scott Superman. Iya. Ya sepatu trail jadul legend banget lah. Lu tahu Her? Scott Superman? Nggak sejadul itu. Nah, akhirnya gue bisa lihat sendiri gitu loh. Yang tadinya cuma lihat di Google, anjing bentukannya gini banget, keren banget gitu. Terus gue lihat motor Red Rocket di depan mata gue, kepala gue sendiri gitu. Wah ya udah. Ada ternyata kayak gitu ya. Ini kayaknya grup yang bakalan gue Oke lah, pertama kali nih dalam seumur hidup gue mau nih di sini nih gitu loh, gue stay di sini lah gitu. Di motoran gitu ya. Gue bilang ke Siriknya, sini. Gue oke lah, gue aktif di sini. Oh oke. Akhirnya gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya off-road macam-macam. Pokoknya aktivitas tuh ikutin segala macam. Wah tapi gue puas banget dan balapnya pun keren gitu. Ya oke lah, itu memang mungkin nggak ada lagi acara sekeren itu ya. Bagi gue sih, untuk trail ya. Untuk trail jadul, nggak ada lagi kayaknya. Dan berarti artinya setelah lu dalamin komunitas itu segala macam ada di GTT, barulah kepikiran baru si Sandlocknya kepikiran. Enggak. Gue besoknya gue bikin kaos. Langsung. Dan besoknya gue yakin ini laku 100. Jadi maksud gue tuh dari event Niki, lu balik langsung bikin kaos. Besoknya langsung bikin. Bukan bikin sih, karena sebenarnya udah ada di laptop gue semua. Iya. Pokoknya langsung lu kemas lah, intinya kayak gitu. Iya, dan gue bisa gorengnya. Itu gimana prosesnya tuh? Bisa cerita nggak? Dari gorengnya, dari lu bikin apa yang gorengnya? Oh oke. Jadi dulu nggak ada Sandlock, nggak ada brandnya dulu. Nggak ada. Dulu iseng aja maksudnya. Pokoknya bikin yang ambience-nya jadul gitu ya. Jadi yang gue lakukan itu bukan dagang sebenarnya. Jadi orang pikir gue dagang, padahal enggak. Yang gue lakukan itu sebenarnya gue uji coba pasar. Jadi lu cepat berapa sih? Tapi udah untung 100. Dan itu lakunya 2 hari kali. 200 itu berapa artikel? 100 satu artikel 100. Satu artikel. Itu apa yang lu bikin waktu itu? Adalah nanti. Nanti gue liatin. Kenapa itu yakin lu laku, apa yang bikin lu yakin? Karena itu logikanya, karena itu tadi, gue udah tahu logikanya. Jadi ketika gue datang ke itu acara, gue udah tahu apa yang mereka mau. Gue bisa tahu apa yang, nah itu tanpa sadar. Bukan, itu skill tanpa sadar mungkin ya. Yang setelah kayak jam terbang kali ya. Jadi ketika gue datang, gue tahu apa yang mereka mau. Dari dandanan, gue tahu apa yang mereka mau. Dari mabok apa. Jadi gue tahu apa yang mereka mau. Jadi yang gue bikin saat itu adalah jersey Mars brand, man. Iya, masuknya semuanya itu ya. Which is begitu gue posting, semua orang mau. Dan belum ada yang bikin kayak gitu kan? Belum pernah ada yang orang bikin. Semua orang mau. Padahal sebenarnya Mars brand itu gue nyontek dari brand skate lokal. Tapi dapat di situ ya. Cuman gue bisa ngegorengnya gitu. Jadi akhirnya gue uji coba pasar, makanya nggak ada Sandlocknya kan. Sebenarnya orang mikirnya gue udah dagang, tapi sebenarnya gue uji coba gitu. Sekalian pasar lu maunya kayak gini nih, ternyata kayak gitu. Ternyata pas 2 hari kayak gitu. 2 hari habis gitu kan. Oh oke nih ternyata. 2 hari 100 kayak. Oh ternyata oke nih. 2 hari itu nggak buka toko loh. Nggak. Dan teman-teman juga masih pada baru semua kan yang kenal sama lu kan. Nggak ada label, nggak ada apa ya. Tapi post di Facebook. Di Facebook aja. Nah beberapa bulan kemudian gue rilis lagi tes pasar yang kedua. Laku lagi nih, cuman nggak begitu banyak. Di bawahnya dikit lah, 80 lah. Oh laku juga nih gitu kan. Dan yang ketiga, keempat, kelima terus aja begitu gitu. Dan akhirnya gue putusin udahlah di labelin aja lah gitu. Ini udah jadi brand kayaknya. Nah ini udah lepas uji coba nih. Jadi ini saatnya udah dikasih brand gitu. Nah yang akhirnya lo ngasih brand di situ dasarnya apa Ki? Tiba-tiba kan berarti lo pengen fokus ada di bisnis itu? Bukan, karena saat itu gue ngelihat GTT sebagai yang terbesar di dunia. Jadi kalau gue bikin jersey trail jadul, which is cuman kurang dari 5 orang yang bisa di dunia ini yang bisa bikin trail jadul. Nah, yang satunya di Indonesia. Market dunia cuman soal waktu. Gitu. Karena ini juga masanya udah gede banget ya. Karena GTT-nya saat itu sudah jadi terbesar di dunia. Secara trail komunitasnya jadul Jadi kalau gue stay bikin apparel trail jadul, which is cuman ada 3 brand saat itu di dunia. Yang eksis ya, yang eksis. Kita Sandlock belum masuk di itu karena
cuman Indonesia yang pakai. Kalau 3 ini udah worldwide, sementara kita belum. Baru punya pasar Indonesia doang. Iya, masih Indonesia. Jadi kita belum bisa bilang kita bagian dari mereka gitu. Cuman gue udah mikir ini cuma soal waktu, karena semua pembalapnya akan bosan pakai 3 ini brand. Pasti akan ke Indonesia lari. Nah itu logika lagi, itu plot awal lagi, karena itu sudah ngeplot sebenarnya. Jadi memang itu udah keplot sama gue dari kapan tahu gitu. Jadi ada dari situ lo artikel-artikel dulu memang begitu ada brand di sana ada lu langsung cemplungin ke pasar lu memang dari GTT dulu ya, GTT dulu tuh ya. Nah, jadi yang Eropa itu tadi jangan buru-buru ke Eropa. Bukan. Eropa itu memang sudah keplot dari sini. Keplot dari sini. Dari situ, dari ketika gue melihat GTT itu yang terbesar di dunia. Artinya kan barang-barang yang lu tadi 3 brand di Eropa yang memang itu juga ada yang pakai dong di Indonesia. Nggak ada yang pakai di Indonesia. Itu memang kecil banget sih segmen. Tapi memang berarti putra-putranya di Eropa ya. Jadi gue tahu mereka akan bosen. Ya iyalah, orang cuma 3 brand. Iya. Nah, ini juga bosen bentar lagi gitu. Itu rentang waktunya berapa sih sampai berarti gue udah, jadi saat itu gue udah punya plan untuk ke Eropa. Maksudnya gue udah harus ngeplot ke sana gitu. Sasaran itu ya? Iya, karena gue udah feeling itu bakalan dapet. Nah Ki, butuh waktu berapa lama Ki sampai akhirnya lu pede ini brand bisa gue bawa ke Eropa? Itu butuh waktu berapa lama setelah beberapa artikel lu keluarin? Saat itu 2016 pertama kali ke Eropa itu 2020, 4 tahun lah ya. 4 tahun ya? Tadi Ki, detailnya Eropa kayak apa, lu Ki bisa masuk pasar Eropa, bakal ada di segmen berikutnya Ki ya. Nanti gue bakal kulik nih yang Eropa kayak apa sih, lu Ki akhirnya bisa mampu di situ karena memang brandnya udah banyak yang pakai di sana. Oke, kita cerita lagi. Guest Tankers masih di program Guest Tank TV Talk, masih ada Lucky di sini sama gue Belok. Tadi gue ada penasaran sama Lucky yang memang sebelum pertanyaan gue soal brand yang laris di Eropa, tapi ada satu pertanyaan nih sebenarnya Ki. Yang bikin yang bikin brand lu itu produk lu ya. Aku tuh punya strategi apa sih Ki? Itu khusus di Indonesia Ki ya, kayak gitu Ki. Oke, jadi nah kalau trail jadul kan spesifik ya, bukan spesifik sih sebenarnya, segmented. Iya, segmented apa ya dibilang kayak gitu ya. Dibilang subculture lah ya, bahasa keren. Jadi kenapa sih orang pilih subculture gitu? Karena mungkin dia di rumah, mungkin dulunya punya KTM, dulunya punya CRF, punya KLX, tapi dia seperti punya intuisi yang berbeda gitu loh, seperti punya kasarnya sih bilang selera yang berbeda. Jadi dia pengen cari yang lebih sedikit lagi orangnya gitu. Jadi kan kalau memang main trail aja kan banyak banget ya. Makanya saya selalu bilang slogannya. Kalau lu baru main KLX, lu pasti beli Fox. Kalau lu main KTM, lu pasti beli Troily. Tapi kalau lu udah main trail jadul, pasti lu beli Senluk. Nggak mungkin enggak. Iya, boleh lu Ki. Iya. Pasti tuh Ki. Pasti. Udah pasti. Karena dia akan nyari yang lebih sedikit lagi. Sampai ke baju-baju. Ya. Kan? Jadi sebenarnya dalam hal itu gue memang udah rada diuntungkan. Nah, tinggal menyamakan persepsi fashionnya gitu. Artinya yang gue bikin satu frekuensi nggak sama dia, artinya plot gue nyampe nggak ke dia, akhirnya laku nggak nih gitu. Dia beli nggak gitu. Memang itu kenapa bisa jalan, si brand lu bisa jalan karena lu juga udah dekat dengan komunitasnya Ki ya. Itu yang membantu juga Ki ya. Tapi yang saya lakukan setelah 5 tahun ini kan kita mau mendidik orang untuk suka sesuatu yang lebih simple gitu, lebih mahal gitu kelihatannya gitu. Jadi akhirnya sebenarnya kan kalau ngomong fashion itu sederhana ya, jadi simple lah. Kalau orang suruh bikin kaos lah ya, pasti mereka akan pusingin gambarnya gitu. Nah kalau kita nggak pernah pusing soal gambar gitu. Banyak logo yang bisa dipakai, kalau ada logo McDonald, ada banyak logo yang bisa dipakai. Karena yang beli nggak peduli sih sama gambar itu bagus apa enggak. Karena si Senluk sendiri udah nempel di bukan. Ini bukan ngomongin Senluk, secara global market itu akan bilang itu bisa bikin gua keren nggak baju. Itu gambar sebagus itu kalau gua pakai keren nggak.
Ya kan nggak penting sih itu gambar gimana. Tapi yang penting bisa bikin gue keren nggak kalau gue beli semahal itu gitu. Gitu loh. Banyak cara yang dilakukan buat itu gitu. Brand-brand besar juga melakukan cara dia sendiri gitu loh, kayak bikin konten segala macam biar seakan-akan ada logonya di sini aja keren gitu loh. Tapi kita nggak bisa kayak gitu karena budgetnya nggak ada. Jadi kita bikin cara lain gitu kan, which is regenerate lah, substansi. Jadi kita selalu masukin substansi di dalam desain gitu. Akhirnya kita punya standar bagus itu kurang, bagus itu nggak cukup. Jadi harus keren. Kalau menurut Lucky bagus aja nggak cukup Ki, harus keren. Bagus itu nggak cukup. Kalau udah keren pasti laku Ki. Kalau gini, kalau ibu-ibu nih ke Tanah Abang gitu ya. Bagus tuh sambil jalan. Bagus tuh ya. Tapi dia lewat. Tapi kalau itu ibu udah ngomong, ini keren, itu dia pasti beli. Dia banget gitu ya. Jadi bagus itu nggak cukup. Iya. Jadi kadang ada pertanyaan, apa sih bedanya bagus sama keren? Oke, itu soal level aja sih, soal level kepercayaan customer sama barang gitu. Iya kan? Level frekuensi dan kepercayaan customer sama barang. Jadi artinya bagus itu kalau lu ngomong ini bagus nih gitu. Lu ngomong ini bagus nih barang, ini bagus nih mobil, ini bagus nih motor gitu. Langsung dicapkan ya. Ini oke nih. Tapi kalau keren lu diem, lu nggak ngomong. Dalam hati lu bilang, gue pengen nih kayak dia. Gue pengen pakai baju kayak dia nih. Gue pengen dandan kayak dia. Lu nggak ngomong, lu nggak mengucapkan hal-hal yang memalukan seperti itu, lu nggak ngucapin. Karena lu ngikutin kan dia. Karena itu isi hati lo, itu keren. Jadi kalau ada Steve McQueen naik Matisse, motor Matisse ya. Itu orang akan diem gitu. Karena tahu itu motor mahal. Jadi gue pengen nih kayak dia gitu. Gue nggak bilang ini bagus nih motor, nggak ngomong begitu. Itu nggak diucapkan gitu loh. Itu diem, orang akan ini dan dia di dalam hatinya dia nggak bilang itu keren, tapi dia bilang gue pengen nih kayak dia, gue pengen lu dandan kayak gitu, gue pengen lu punya motor gitu. Jadi bukan kerennya yang dibahas, tapi nah itu udah levelnya udah keren. Nah itu batasnya sih di situ. Ya. Jadi kita bikin desain sampai bilang begitu dalam hati, gitu loh, sampai dites ke orang pun sampai wah keren. Oke, gue mau pakai gitu. Gitu. Jadi tapi itu research kita aja. Bukan berarti di pasar juga akan dianggap keren, enggak. Emang lu udah dapat kayak gitu caranya Ki. Tapi di research intern kita seperti itu gitu. Nah, kalau ngomongin produk lu nih Ki, memang selalu yang desain look ini yang diproduksi emang terbatas semuanya Ki, atau memang gimana sih lu? Enggak juga karena ada satu artikel mungkin sampai saat ini udah diproduksi sebanyak 1.600, hampir 2.000 mungkin. Satu artikel? Itu repeat apa gimana? Iya, setiap tahun kita ulang, tapi orang masih bilang itu limited sampai sekarang. Tapi mungkin hampir 2.000 kali itu ada beredar di sini. Tapi orang sampai sekarang masih bilang limited. Jadi limited itu memang nggak ada batasnya. Memang jadi kalau orang ngomong limited itu nggak ada batasnya. Cuman kalau orang bilang limited itu ditulis di caption limited edition itu udah pasti bohong. Kalau menurut gue, itu bohong. Itu kalau nggak bohong dia bikin banyak, itu cuman promo doang biar laku. Karena limited itu nggak diiklanin. Mumpung laku sikat ya. Iya, jadi yang limited itu nggak akan ada iklannya. Gitu loh. Beneran. Jadi sesuatu yang Rolex yang umum, Rolex itu mahal ya. Tapi yang umum masih ada iklannya gitu, yang 150 juta, yang 200 juta itu masih diiklanin gitu di majalah. Tapi yang 1,5 M gitu nggak ada iklannya. Jadi harus dicari gitu. Jadi kalau lu ngomong limited di iklan, iklan kan itu limited, itu lu pasti bohong, itu lu pasti ngincer hit doang gitu loh. Kalau menurut gue sih, bukan berarti itu benar. Jadi kita selalu nggak pernah bilang, makanya kita nggak pernah bilang limited sama sekali dimanapun. Kita nggak pernah bilang. Ya pokoknya barangnya ada, jual langsung aja gitu. Kalau repeat ya memang itu berarti
memang. Iya, kalau orang mau beli habis baru dia menilai sendiri, oh ini limited. Oh iya, itu lo yang menilai. Iya. Kalau gue udah bikin 2.000 ini. Itu kerennya tuh. Itu keren barang-barang ngesaingin lu tuh. Jadi gue nggak mau limited gue yang bilang gitu loh. Biar yang bilang limited itu ya yang pakai. Yang beli saat dia yang beli bilang ada lagi harus produksi ya itu udah limited gitu. Iya. Tapi banyak deh ternyata. Intinya limited nggak diiklanin, nggak akan digembor-gemborkan. Itulah kenapa limited. Iya kan? Iya. Oke, Ki. Limited tadi keren lah kan. Lu udah bisa bikin itu jadi limited. Nah, yang pengen gue tahu lagi ini Ki. Kan memang perkembangannya tadi kan lu pernah tadi ngomong ya. Ini brand gue bakal bisa masuk ke Eropa karena memang pemainnya di sini nggak jarang ya. Iya. Artinya gue udah prediksi itulah. Iya, udah memprediksi itu. Memprediksi itu nah. Dan akhirnya kejadian kan. Itu bisa cerita nggak Ki? Kapan sih brand lu boleh masuk di Eropa itu dan caranya gimana sih? Oke. Ini gue ceritain dari awal ya. Yeah. Jadi saat itu kan gue udah mikir kita di tim gue sama Cesa sama tim yang lain gitu. Ini kita nggak bisa nih kirim ke JNE terus-terusan tiap hari gitu. Yeah. Jadi kita buka JNE aja loh. Ini kita nggak bisa begini nih. Bukan nggak mau, bukan soal nggak mau nih sih. Karena deket kok dari rumah. Bukan soal nggak mau nih, cuman kerjaan jadi terganggu gitu. Kerjaan jadi terganggu. Acara jadi terganggu. Kayak meeting kayak gini juga jadi terganggu gitu. Karena memang kita cuman dulu bertiga sih kalau dulu ada 3 orang gitu. Gua Cesa sama satu anak buah kita gitu. Nah, jadi akhirnya kita ngerancang sistem distribusi. Bukan ingin memiliki sistem distribusi gitu. Jadi bukan kita yang lebih simpel lah, nggak ngerepotin lu sebagai produksi ya. Bukan yang ngelempar capek ke orang enggak. Maksud gue adalah biar gue melakukan yang gue pahami, orang melakukan yang mereka pahami, which is dagang gitu. Karena sejujurnya gue nggak bisa dagang. Jadi biar orang melakukan yang mereka pahami dagang, sementara gue melakukan yang gue pahami, which is desain sama produksi gitu. Maunya gitu kayak Nike kayak Nike paham produksi dan desain, MAP yang paham dagang, jadi dia lepas ke distribusi macam MAP gitu. Mereka udah boleh nggak sih nyebut? Nggak apa-apa. Kan nyontoin ya. Takutnya udah pindah nih bukan MAP. Nggak apa-apa. Dulunya kan pernah MAP gitu. Oke, jadi kan dari tadi lu bilang kan kuncinya adalah next step-nya adalah lu ke distribusi arahnya lah ya. Karena lu mau produknya bisa terus berkembang sih San Luke ya. Itu bisa ceritain nggak Ki, detail distribusinya kayak apa sih yang dibutuhin? Oke, jadi distribusi berarti kan lu memang memutuskan untuk berani ke next level gitu. Iya, betul. Jadi lu nggak akan terima resiko kalau kita nggak akan untung segede yang sebelumnya. Tapi resiko dan beban jadi berkurang gitu. Jadi dibagi sama yang memang orang yang mau ambil itunya kan brand lu itu yang mau jual gitu ya. Memang menurut kita saat ini itu lebih baik gitu loh, biar kita nggak kerepotan satu dan resiko lebih kecil. Tapi memang kekurangannya untungnya jadi lebih kecil gitu. Jadi dalam satu sisi juga si Lucky juga lebih bisa fokus sama produksi aja kayak gitu kan ya. Kita bikin yang bagus yang keren, sorry. Karena kalau bagus udah biasa kayak cukup keren ya. Kita berusaha bikin yang keren gitu loh. Jadi nanti kalau kita kepusingan soal penjualan, jadinya bikinnya cuma bisa sampai bagus gitu. Karena lu masih mikir gimana jualannya nih. Sementara udah susah payah mikirin buat produksinya gitu. Betul. Jadi enaknya kita fokus bikin orang yang jual gitu. Tapi dengan jaminan mutu ya, maksudnya bukan asal kita bikin aja gitu loh, dengan jaminan mutu. Dan kita juga nggak lepas beli putus gitu aja, kita tetap lo mikirin juga kan? Iya, kita pikirin semua sampai foto session Eropanya pun kita kasih semua. Nah, untuk itu akhirnya kita temukan harganya yang nggak masuk, gitu loh. Jadi kenapa brand lokal Indonesia banyak yang belum bisa sistem ini? Karena harganya nggak masuk. Karena nggak mungkin si distributor untungnya lebih kecil dari untungnya lebih kecil, setidaknya sama walaupun lebih kecil tapi nggak beda jauh gitu. Jadi nggak mungkin, jadi harus sama. Nah itu kan perlu kenaikan yang harga yang signifikan gitu. Nah dari situ kita berpikir
oh mending kita keluar dulu. Ini saatnya kita keluar. Saat itu tahun 2018 gitu kan. Kita coba plotnya gitu. Dan langsung berhasil sih. Nah 2018 artinya kan lu cara apa yang paling gampang Ki saat itu untuk lu coba untuk gua berangkat dari sana? Gua yang paling simple aja. Gua kirim aja ke orang bule gitu kan. Tapi siapa orangnya udah tahu, udah incar? Belum. Jadi saat itu gini, karena yang gue pahami itu Inggris. Karena dari dulu gue seneng nonton film Inggris, denger musik Inggris, beli barang baju Inggris, gitu. Nonton bola Liga Inggris. Jadi gue udah paham benar sampai ada orang Inggris bilang lu kok lebih Inggris dari gue ya kan. Jadi yang gue pilih saat itu memang Inggris karena itu yang gue pahami gitu. Karena lawakannya aja gue paham. Artinya kalau gue ngelawak mereka ketawa gitu loh. Kalau Inggris, kalau Amerika belum tentu. Jadi memang lu secara nggak langsung udah pelajari dulu ya? Iya, memang gue udah memutuskan gue kayaknya Inggris aja karena gue tahu apa yang lucu buat mereka gitu loh. Gue tahu cara nge-treat mereka, gue tahu bahasa yang halus untuk mereka apa gitu. Karena kita nggak beda loh bahasanya. Maksudnya bukan bahasanya sih karakternya sama. Lah ya. Cara lo nyampeinnya beda gitu. Tapi bule basically sama. Maksudnya sama, semua manusia itu sama. Tapi nanti itu di belakang. Nah, saat itu gue berpikir gue nggak mau pilih influencer. Gue nggak mau. Gue cari yang followernya sedikit, tapi naik motor setiap hari. Lebih ke pelaku sih. Iya, karena gini, kalau influencer dia akan pakai selama lo ada kontrak sama dia. Setelah lo nggak ada kontrak sama dia, dia akan pakai brand lain. Ada kontrak baru soalnya. Jadi akhirnya brand lo nggak dipakai lagi sama dia. Gue nggak butuh itu. Kalau influencer lebih efektif kalau lo mau ngabisin itu barang hari itu juga mungkin influencer lebih efektif gitu. Tapi gue nggak mau, gue maunya long term gitu. Makanya lo tadi itu gue butuh long term yang nggak followernya terlalu banyak tapi memang dia pemain motor gitu ya. Yang penting bukan soal biaya gue bayar dia berapa, tapi dia pakai itu setiap hari. Yang penting maksudnya kering pakai bukan setiap hari. Yang penting dia kering pakai datang event pakai. Yang penting itu bagi gue. Nah akhirnya kita nyebar ke nggak banyak sih 3-4 orang lah gitu, dan kita nggak pantau itu gitu loh. Jadi kita sebar, udah kita lupakan aja itu. Kita dagang di Indonesia aja, bukan dagang maksudnya create di Indonesia aja, beraktiviti di Indonesia aja seperti pada umumnya gitu loh. Nah akhirnya lama kelamaan satu persatu ada yang beli gitu loh. Gua dapat pembeli yang dari jauh gitu kan. Beli gitu. Dan dari teman-temannya juga gitu. Gue mau beli dong yang dipakai sini. Oke. Lu ada apaan lagi ini? Oke, lu ada apaan lagi? Gue beli 4 deh karena ongkirnya kan mahal. Sekalian gitu sekalian. Ya udah akhirnya mulai banyak tuh yang bermunculan seperti itu kan. Dan akhirnya kita kirim ke Eropa lah ya. Itu mungkin sebulan ada 2-3 lah, 2 atau 3 lah gitu. 2-3 kiriman itu ya. 2-3 kiriman itu pasti ada aja. Tapi Eropa itu tidak untung. Karena saat itu memang kita ngupload untuk long term. Jadi saat itu kita kasih fasilitas buat Eropa, kita kasih ongkirnya diskon 50%. Dan juga dia tertarik ya, nggak terlalu tinggi biaya beli ongkirnya which is ya itu margin kita sebenarnya. Jadi kita kasih margin aja gitu loh ke dia. Jadi kita nggak untung, sama sekali kita nggak untung. Jadi setiap ada Eropa itu kita nggak untung. Itu gue sampai 2020 kayak gitu. 2 tahun berarti itu ya? 2 tahun gue. 2 tahun nggak untung, tapi yang penting brand lu di sana dikenal itu dulu targetnya itu dulu gua akan akan rela ngabisin duit sebenarnya buat itu gitu. Jadi itu masih mending sih, cuman nggak untung aja, nggak sampai ngabisin duit sih gitu. Nah akhirnya pas COVID datang, tapi ini ada hikmahnya juga sih sebenarnya si COVID ini. Jadi kalau nggak ada COVID kita nggak ke Eropa dalam tahun ini loh. Di tahun 2020 ya. Jadi malah ini justru mempercepat ya? Iya, sebenarnya yang mempercepat proses itu si COVID. Jadi ketika itu kan, ada satu, yang sekarang distributor kita lah, di Rusia lah ya. Udah di sana ada gitu. Jadi Rusia ini, gue nggak kepikiran gitu loh dia siapa. Gue nggak mau tahu dia siapa.
cuman dia posting foto balap gitu, dia balap gitu, balapnya keren gitu, tapi pakai motor Osa gitu. Wih anjing nih orang keren gini, cewek lagi gitu kan. Akhirnya gue DM gitu kan, gue repost dong foto video lo boleh kagak? Gue bilang, oh ya udah repost aja, gue langsung dikasih mentahnya sama dia. Dikasih mentahnya gitu. Gue langsung repost aja. Ya udah gue nggak pikirin lagi tuh mau gimana, gue nggak pernah ngobrol lagi gitu kan. Cuman karena gue suka aja materinya gitu. Nah udah gitu si Lucia ini mulai mantau tiap hari mulai mantau sepertinya, terlihat lah gitu loh. Dia mulai mantau kita gitu. Sampai akhirnya dia gue beli dong barang lu katanya. Oh ya udah deh, gue bilang beli aja nih. Cuman kita kasih ini ya, masih ada promo itu, gue bilang ongkir. Gue bilang ongkir 50%-nya kita handle. Dia bilang, oh nggak usah, gue nggak pernah kayak gitu. Dia bilang, gue bayar semua. Oh enggak, gue yang mau. Karena kita mau kita memang ya karena gini, kalau gue nggak ngasih itu nanti dia nggak kirim fotonya ke sini. Gitu loh. Jadi akhirnya gue gituin dulu lah. Ada yang ini juga lah, maksudnya konten-kontennya butuh juga kan di sini kan gitu ya. Akhirnya ternyata dia pakai balap itu baju, dan balapnya balap gede. Gue sampai bilang, lu kalau bilang foto balap, lu kalau bilang mau dipakai balap, gue kirimin satu karung, gue kirim. Gue bilang, lu kagak bilang sih. Oh gitu. Iya. Kemarin si ini, ya dia nyebut nama salah satu idola gue di Eropa lah, biker idola gue di Eropa. Gue ketemu si ini loh, dan dia bilang, lo yang bener lo, gue bilang, karena itu biker idola gue loh. Oh lo yang bener lo, gue ngobrol sama dia setiap hari sih. Oh gitu. Iya. Oh ya udah deh, akhirnya dia mulai beli intens lah, mulai tertarik sama produknya. Tiap bulan tuh ada belinya lah dia tuh. Terus suatu saat pas COVID datang, dia belum COVID. Sebulan sebelum COVID dia mau balapan penting gitu ya. Dia mintain jersey spesial ke gue gitu. Akhirnya kita bikinin, udah fix desainnya. COVID-nya datang. Yang tadinya kita akan ngeplot itu ke Inggris untuk jualan lah di sana kan. Bukan dagang sih, maksudnya memperkenalkan kita di sono, sekalian kita kenal ke scene balapnya gitu. Masuk ke komunitas sana lah gitu ya. Nggak ngeri sih sebenarnya, cuman kita beraniin aja lah gitu kan. Kita nggak tahu loh sebenarnya di sono tuh kayak gimana, kita akan diketawain atau gimana, kita nggak tahu gitu kan. Dan ternyata COVID memang hikmahnya banyak buat saya. Karena andai saat itu kita ke sono, pasti diketawain abis-abisan. Tapi gini Ki, itu kan memang tantangannya, memang ada ya pasti tantangannya, namanya lu bawa brand yang dari sini bawa ke sana juga kan. Mungkin di sana juga udah terbentuk scene-nya, dan lu masuk sana pun kayak mau ada saingannya ketat nih, makin ketat. Itu gimana Ki ngadepin itu Ki? Akhirnya belum masuk. Akhirnya si Lucia itu kan kehalang COVID, jadi kita semua stuck. Dia nggak jadi balap, kita nggak jadi bikin apa-apa gitu. Beberapa bulan setelah COVID, dari awal mulai 3 bulan setelah pertama datang COVID lah, dia mulai bertanya, kalian gimana, apa kabar gitu. Penjualan gimana? Oh nggak ada penjualan di sini, gitu kan, parah gitu kan. Oh ya udah, lu punya stok apaan aja di sana? Ada ini. Yaudah gue beli semua katanya. Gue beli semua. Itu masih diputus dia ya? Iya dia masih sebagai buyer aja. Oh ya udah gue beli semua katanya. Gue bukan mau pakai itu baju, gue biar lo tetap ada aja. Jadi gue nggak mau lo bangkrut sih. Simple gitu ya. Katanya gue cuman nggak mau lo bangkrut gitu aja sih. Oh gitu. Ya udah gue bilang gue kirim aja. Ternyata yang gue kirim semua itu ke dia banyak sekali orang yang gue mau dong. Akhirnya sama si Lucia tuh dikasihin aja gitu. Ya habis juga tuh barang gitu kan ya. Dikasihin aja karena ya sebenarnya dia nggak butuh sih, cuman karena mau bantu kita aja kan. Dikasihin aja gitu. Terus beberapa temennya, which is temen yang sangat didengarkan gitu ya sama dia. Itu siapa sih? Si Senuk itu siapa sih? Gitu. Oh dia orang Indonesia. Oh dia orang Indonesia katanya. Kebetulan orang yang dia dengarkan ini kerjanya di Indonesia dulu waktu muda. Dia tahu lah budayanya kayak apa ya. Dia Marks and Spencer Indonesia dulu. Dia brand, dulu bawa brand itu. Iya, dia kerja di Marks and Spencer. Hubungannya sama di konveksi dan pabrik Indonesia. Gitu. Orang Indonesia itu orang yang paling oke bikin baju di dunia. Dia bilang, oh gitu. Kalau bisa
lu distribut punya dia di sini dan dia disarankan sama orang itu dan besoknya langsung DM lu gimana kalau gue distribusin jadi serius sudah gua bisnis kayak gitu kan gue bilang ini gayung bersambut nih sebenarnya karena sebenarnya gue mau ngajak gue nggak tahu mau ngajak siapa sih gitu tapi ternyata dia mau gitu tapi ternyata orang yang mau gitu loh bukan gue yang ngajak gitu dan ini lebih baik sebenarnya gitu ya udah akhirnya itu dimulai dengan biayanya sih besar ya, maksudnya developing, research salah sizing, salah apa, karena di sana kan ada body armor size, ada puyeng lah. Lebih banyak turunannya tuh ya. Jadi ya puyeng lah. Jadi ada rider yang harus pakai body armor, ada yang enggak. Jadi ada jadi satu jersey aja tuh bisa beragam size chart gitu loh. Jadi nggak simple gitu. Tapi memang nggak sesimpel yang kita bayangin sih sebenarnya, cuman kita belum terbiasa buat itu aja gitu. Ya udah, tapi ya akhirnya berjalan sampai sekarang lah. Cuman saat itu kan mereka, kita bilang mereka lah ya. Inggris maunya Saint Luke England. Nama ininya, nama di sananya. Iya. Dan itu yang kita nggak bisa kasih. Karena kalau itu Saint Luke England, gitu. Jadi kalau misalnya dia yang lebih, karena dia bule dan kita negara ketiga gitu, udah pasti ini Saint Luke yang Indonesia yang cabang ini gitu. Bisa berbalik ya. Udah pasti karena itu yang udah kita prediksi gitu loh. Jadi kayaknya kita nggak bisa kasih itu gitu. Oh, jadi gimana? Jadi lo gue kasih nama baru aja gue. Apa namanya, Yamavia aja gitu. Wah, asal aja tuh. Iya, gue suka deh. Gue suka kayaknya nama itu. Jadi memang Yamavia itu memang ada di sana jadinya. Iya, jadi memang Yamavia itu diciptakan buat memang di sana. Bukan, awalnya mau dijadiin brand khusus bikin segmen Yamaha doang. Tadinya di sini gitu loh. Mau mulai dibentuk seperti page kitanya pun udah ada. Page Yamavia-nya pun udah ada gitu. Walaupun kita belum mulai apa-apa di situ. Nah, jadi begitu dia ambil distribusinya, kita langsung kasih page itu gitu. Tinggal diganti Yamavia England aja. Itu sih awalnya kenapa Yamavia gitu loh. Tapi kan artinya dari situ kan memang udah ketemu jalannya Ki ya. Jadi sebenarnya Yamavia itu punya Saint Luke juga. Punya Saint Luke yang memang ada di sana buat Eropa khusus namanya itu gitu. Tapi berarti barang yang bisa juga orang yang dari Yamavia itu kayak di Indonesia belinya lewat Saint Luke. Iya, gitu ya, tinggal dibolak-balik aja gitu ya. Tapi ada beberapa items yang cuman ada di sana aja sih. Sengaja itu memang gitu. Iya, sengaja. Karena itu nggak mungkin laku di sini. udah lu pikirin seleranya sana ya? Bukan, harganya. Iya. Jadi kan harus dipisah-pisah Ki ya. Buat Eropa juga nggak mungkin laku di kualitasnya khusus juga ada. Barangnya harganya juga memang lebih ya. Gitu. Oke, guys, kan seru banget kan ngobrol sama lu kan. Ini kita udah ada di penghujung acara nih Ki. Tapi sebelumnya di segmen penutup bakal ada pertanyaan nih Ki yang memang apa sih buat kemajuan si produk Indonesia juga bisa sampai di sana. Oke. Gimana ya? Gue yakin semua brand lokal kita pernah ada bule yang beli. Kita jangan GR. Kalau ada bule beli itu kita jangan kegeran dulu. Karena yang kayak si Lucia ini cuman 1-2 orang. Aslinya itu targetnya follower sama influencer. Jadi kita memang target empuknya influencer bule yang belum jadi. Which is brand lokal kita memang target. Dan kita udah kena berkali-kali sih itu. Gitu loh. Jadi gimana ya? Dia akan menawarkan, awalnya dia akan beli gitu, lama-lama dia akan mempush lo untuk mengirim lo barang. Jadi awalnya akan beli. Tapi kerennya orang Indonesia, memang kita sudah didoktrin untuk berhati-hati sama orang kulit putih sih. Jadi rata-rata orang Indonesia itu tertutup gitu sama bule gitu. Kalau udah soal begituan gitu loh. Jadi maunya kalau nggak sesimpel jual beli, biasanya orang Indonesia nggak mau. Nah kebetulan kita saat itu karena ngincernya distribusi, jadi kita nggak mau kayak gitu. Nggak cuma sebatas jual beli ya. Jadi kita open ke semua orang. Jadi kita baik ke semua orang gitu loh. Karena kita mau melihat satu-satu gitu. Dan akhirnya sampai dikadalin ini, dikadalin itu. Wow, itu sering banget lah.
Itu tantangannya di situ ya. Tantangannya sih karena itu rumit sih. Jadi lo ngebaca orangnya itu rumit gitu. Ya saat itu ternyata nggak semua orang bule itu memang pure mau beli gitu. Jadi hati-hati tuh gitu. Nah, tapi ketika kita dibeli bule walaupun kita kadalin influencer lah segala macem, kita goreng itu plot gitu. Kita goreng fotonya, kita goreng. Dia manfaatin sebisa mungkin. Kita manfaatin juga di sininya. Jadi kita nggak rugi-rugi amat sebenarnya gitu. Nah, ketantangan lain adalah sudah pasti kita akan habis di sono, dikecam lah ya. Itu udah pasti karena kecaman itu banyak tuh di DM gitu kan. Ya gue pernah teleponan lama lu lah soal itu gitu. Waduh, gue udah mulai agak-agak drop nih gitu. Kita kan gini, memang banyak hal sih. Intinya mereka takut sih. Takut pasarnya diambil ya. Bukan sama kreativitinya kita. Maksudnya emang Indonesia ya secara sama harga kita, kreativitinya. Kita tuh nggak ada batasnya masalahnya. Kita nggak punya batasan. Kalau mereka nggak berani bikin jersey McDonald itu nggak berani, karena mereka takut gitu loh. Tapi ketika kita bikin dan dilempar ke sana tidak ada masalah. Jadi pada mau beli kan gitu. Oh ternyata nggak ada masalah. Waduh ini kalau dia bikin yang lain gimana gitu loh. Nanti satu Inggris Raya bisa pakai baju dia dong. Kan gitu kan. Gitu jadinya. Memang itu ada sih. Jadi gue nggak usah ceritain. Tapi tekanan itu ada. Pasti ya. Tekanan dari brand lain itu ada. Gitu. Itu pasti ada. Nah kalau misalnya teman-teman nih Ki yang mau mencoba jalannya kayak lo gitu Ki segala macam itu bisa mulai dari mana sih Ki? Bisa dijual di sana segala macam itu. Prosesnya mesti ngelewatin apa dulu tuh Ki yang menurut pengalaman lo Ki? Kan banyak kan di Indonesia brand-brand yang yang punya brand sendiri yang memang keren-keren juga gitu loh Ki. Gimana ya? Gue tadi udah ceritain cara gue. Itu cara kita dari waktu bego ya gitu. Dari nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Basically yang harus lo pahami adalah bule itu sama kita. Jadi jangan lo pikir jersey $50 itu bagi mereka murah, enggak, itu mahal. Itu sama kayak lo beli Fox, beli Thor yang 900.000 itu sama. Beban mereka tuh sama. Jadi bukan karena gajinya lebih gede jadi baju itu murah, enggak, itu sama persis. Jadi banyak orang Indonesia mikir S90, Honda S90 itu di Inggris mahal gitu. Enggak juga sih. Karena itu sebulan gaji. Memang angkanya gede, tapi bagi mereka sebulan gaji gitu. Bagi kita mungkin 3 bulan gitu. Tapi nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Jadi intinya persepsinya sama, cara berpikirnya sama, cuman bedanya sih cuman di selera-selera dikit-dikit lah ya. Intinya mah sama. Jadi lu harus pahami dulu kalau bule itu sama. Jadi kalau bule keren pun bisa takut sama lu gitu loh. Itu harus paham dulu gitu. Kalau lu udah paham itu, dan itu gue belajarnya lama loh. Ada kali 1 tahun. Mempelajari setiap itu ya. hari ngobrol mempelajari itu dan akhirnya gue paham kalau bule itu ternyata sama. Nggak ada bedanya. Nah setelah itu mungkin lu bisa cara gue ya, tapi kalau cara gue kan lu harus nunggu COVID yang kedua kali kan. Mungkin nggak tuh ya COVID yang kedua kali kan belum tentu juga gitu. Karena kelamaan gitu kan. Ya kalau lo punya duit sih ya lo langsung pasang booth mungkin di sono atau sewa lapak kali atau sewa ada event-event datang sana langsung gitu kayak. Cuman gue yakin itu udah pernah dicoba sih sama brand-brand lain juga. Gue yakin lah, cuman itu pun nggak berhasil karena basically lu nggak bisa berteman ya sama mereka, karena mereka juga akan memprotek barangnya sendiri gitu. Tapi gimana caranya lu bertemannya gitu loh? Masuk dulu lah ke komunitasnya, intinya kayak gitu ya. Lu baru bisa tahu tuh kayak apa sih pasarnya kayak gitu ya. Seperti gue bilang tadi, untuk Inggris gue tahu persis jokesnya itu gimana, yang keren bagi mereka itu apa. Jadi begitu mereka lihat kita, kok lu lebih Inggris dari gue sih? Mereka selalu bertanya begitu. Kenapa lu lebih Inggris dari kita ya gitu loh? Maksudnya lu lebih lucu dari orang Inggris, lu lebih keren dari orang Inggris gitu. Kok bisa ya? Kan lu orang Indonesia gitu. Dan lu nggak terlahir di sono gitu ya?
Tapi lo nggak makan plain food kan dulu? Enggak, gue nggak bisa makan plain food, gue muntah gue kayak makan makanan rumah sakit. Oh, lo bukan orang Inggris berarti? Oh iya gue bilang. Tapi aneh ya itulah kenapa gue bisa diterima karena itu tadi masa lalu gue memang udah connected sama itu. Udah. Ada story-nya lagi ya. Memang udah connected sama. Memang sudah ditakdirkan untuk ke situ gitu loh. Nah, kalau untuk orang lain tapi jangan usah takut buat orang lain Ki ya, mau masuk saat itu kan. Sebenarnya kita open untuk konsultasi sih. Maksudnya mau tanya-tanya apa segala macam, memang pengalaman lu ya, berbagi pengalaman gitu Ki ya. Buat teman-teman juga tuh kan tadi Lucky bilang yang pengen Ki, kayak apa sih Ki sana Ki buka pasar segala macam, itu Lucky sebenarnya bisa bantu Ki ya. Minimal kan udah ada Lucky yang duluan ke sana, jadi lu informasi yang didapat bisa langsung kan Ki ya. Kayak apa di sananya, pasarnya kayak apa segala macam, lu langsung japri ke Lucky aja. Iya, mungkin sekarang lebih mudah karena gue tinggal ngomong aja sih ke siapapun sekarang. Kalau untuk itu distribusi untuk bukan distribusi sih, maksudnya untuk barang lo ada di sana gitu ya. Kalau distribusi beda lagi lah. Barang lo ada di sana ya gue tinggal ngomong aja sih sebenarnya. Cuman masalahnya adalah mereka suka nggak barang lo gitu kan. Kalau mereka nggak suka otomatis nggak akan bisa diterima gitu kan. Tapi kalau untuk itu pun kita terima jasa konsultan ngedesain sama produksi. Masih bisa diterima kok. Masih bisa kita urusin. Gue bikinin lo baju sampai masuk ke sono. Itu masih bisa gue urusin gitu. Yang penting lo punya brandnya. Udah lo nggak usah bawa-bawa gue deh. Cuman gue urusin itu sampai lo diterima sih, tenang aja gitu loh. Ya kita sekarang sharing lah ya, berbagi kan lah. Iya, maksudnya bagi yang ingin mencoba ya. Kalau yang nggak ingin mencoba ya jangan. Aja tuh lumayan gitu ya. Karena lumayan. Oke guys, itu tadi ngobrol seru kita sama Lucky, dan memang gitu ya Ki, pasar di Eropa memang unik dan lo harus tahu tuh dari ujung sampai hulu dan hilirnya harus lo tahu kalau memang barang lo bisa di sana. Iya, lo harus bisa ngelawaknya sih, lo harus bisa mingle-nya, itu yang sulit gitu. Iya, masuknya dulu itu situ ya. Iya, itu yang sulit. Yang orang Inggris sih setiap hari bisa react ketawa di story Steinlook tuh. Kita sih nggak ada yang ketawa, cuma orang Amerika pun nggak. Orang Inggris sih ketawa. Gue bingung kok orang Inggris bisa ketawa. Kok lu ngerti ya? Kalau kita bisa ketawa sama nggak tahu deh gue. Ya, itu terjadi begitu aja gitu kan, dan itu nggak ada latihannya, nggak ada sekolahnya juga, karena memang itu udah dibentuk sama masa lalu gue sampai sekarang gitu. Oke, seru banget ngobrol sama lu Ki. Sebenarnya gini, di akhir acara kita ada ini sih Ki, yang kebiasaan kita di Guest and Kecil Talk tuh mau ngasih merchandise buat teman-teman. Kayak kuis lah yang nanti lu kasih pertanyaan ke teman-teman yang tadi kita obrolin. Nanti kita teman-teman yang bisa jawab bakal kita kirim hadiahnya dari Guest and Supply. Apa kira-kira pertanyaannya gimana? Maksudnya hadiahnya itu kapan dikirimnya? Setelah tayang. Oh, setelah tayang. Oke, gini aja yang gampang, gampang aja kali ya. Di mana, di kota apa ya Mafia England itu ada? Itu susah tuh. Itu aja. Itu gampang nyarinya Ki ya. Itu aja deh. Oke. Itu aja. Guys, thank you tadi dari Lucky kan diulang ya? Ya, diulang Ki, boleh diulang Ki. Di kota apa ya Mafia England itu ada di Inggris? Ya, itu aja. Gampang kan, lu tinggal kepoin Instagramnya ada ya. Oke Ki, udah panjang lebar kita ngobrol sama lu Ki. Dari brand lu yang memang dari ikut komunitas yang tadi lu nggak suka motor, akhirnya jadi nyemplung di situ segala macem. Lu kembangin brand lu dan akhirnya bisa sampai masuk di Inggris segala macam. Pastinya kan banyak nih teman-teman yang memang butuh informasi ini. Thank you banget udah hadir di sini. Sama-sama, gue juga terima kasih karena belum pernah ada sih hidupnya yang undang gue kayak gini. akhirnya Lucky juga mau nih ngomong di sini. Gue agak lama rayunya Lucky buat lo ini podcastnya buat apa sih lo? Ini yang suara doang bukan Ki, ini yang kayak radio bukan, ini yang di YouTube. Oh ya udah deh, kayaknya udah telanjur nyiyein. Oke, terima kasih udah nonton di sini. Jangan lupa biar channel ini terus berkembang, like, share, dan subscribe ya, guys tankers. Bye bye.